Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Gimana kabar kawan semuanya? Semoga baik-baik saja di dalam lindungan Allah SWT. Amin. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang udah mensupport channel ini sampai 10.000. Dan semoga channel ini terus memberikan informasi yang terbaik, info-info yang terbaik buat kawan-kawan semuanya. Dan kali ini kita akan membahas sebuah kasus seorang kakek umur 84 tahun telah melakukan hal tak senonoh terhadap PRT-nya. Bagaimana tentang kasusnya? Simak videonya sampai habis. Tua-tua keladi makin tua makin menjadi, ya, itu adalah peribahasa yang cocok untuk kakek yang umur 84 tahun kebangsaan warga Inggris. Dan kakek ini telah melakukan hal tak senonoh terhadap PRT-nya yang kebangsaan Filipina, umurnya 30 tahun, ya. Dan kakek ini juga mantan seorang dokter, jadi wajar aja dia tuh memiliki posisi dan uang yang banyak dan tinggal di tempat yang mewah atau flat mewah di daerah sini, ya, di negara ini. Dan kakek ini tinggal sendiri di rumahnya, ya. Itu adalah sedikit aja gambaran tentang kakek Sugiono itu. Nah, ini adalah fotonya. Jadi kawan-kawan nanti kalau seandainya cari majikan yang rupanya seperti ini, ingat ini pernah terjerat kasus hal yang tak senonoh terhadap PRT-nya tahun 2021. Oke. Tahun 2021, tepatnya tanggal 11 September, si kakek ini ngejeng si Mbak PL, dan kemudian 7 hari selepas Mbak PL ini bekerja di sana, ia meminta si Mbak PL ini untuk diperiksa dan menyuruh Mbak PL berbaring di tempat tidur, ya, dalam keadaan nggak memakai ini. Nah, hal pertama yang ia lakukan, ia meremes-remes atau dulek-dulek bagian gunungnya si PRT-nya ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ia juga telah melakukan dulek-dulek ke barang si Mbak PL ini dengan menggunakan jari. Alasannya adalah ia ingin memeriksa. Ya, intinya adalah pemeriksaan secara medis kepada PRT-nya. Ya, Mbak PL ini percaya karena si kakek tersebut ini kan mantan dokter, jadi dia di rumah memiliki alat-alat seperti itu. Nah, percaya itu, namun kelamaan si kakek Sugiono ini juga melakukan pecambukan terhadap PRT-nya, ya. Ya, cambukan itu dilakukan untuk si kakek ini agar klimaks, ya. Oke, kemudian yang ketiga juga selalu meminta si Mbak PL ini untuk memijat burungnya dia dalam keadaan tidak memakai baju. Ini, ya, ini ada beberapa ibaratnya adalah kasus-kasus yang dijabarkan tahun lalu di pengadilan. Dan kenapa kok sampai Mbak PL ini bisa mensidangkan sampai 2022? Karena Mbak PL ini memiliki bukti. Jadi sebelum si kakek Sugiono ini melancarkan aksinya, si Mbak PL sudah mempersiapkan sebuah rekaman di HP. Jadi ketika melakukan hal tersebut ini sudah terekam, dan rekaman itu langsung dibawa ke pengadilan, ya. Nah, di pengadilan sebenarnya juga tidak mengakui bahwa si kakek ini melakukan hal tak senonoh terhadap PRT-nya. Tapi karena ada bukti rekaman, tentu hal ini kuat banget, ya. Nah, pengadilan pertama ini adalah tahun 2021, tepatnya bulan Maret. Ya. Kemudian pengadilan pertama ini 2021 15 Juli dan juga Maret. Di persidangan tersebut ini belum menghasilkan ibaratnya adalah hasil, karena dua orang antara pelaku dan korban ini sama-sama memberikan argumen masing-masing. Yang satu ini menyangkal, yang satu memberikan bukti, tapi ini belum final. Kemudian persidangan selanjutnya yaitu tepatnya bulan
Juni dan Juli ya. Nah, di bulan Juli dan Juni ini sekali lagi persidangan belum tuntas juga sampai persidangan bulan November kemarin, kemarin hari ini ada keputusan finalnya, yaitu tepatnya tanggal 11-an ya, 11-an apa 10 kemarin. Nah, finalnya adalah si kakek Sugiono ini dipenjara selama 30 bulan. Ya, 30 bulan, namun dia tidak mau. Intinya si kakek ini menolak keputusan tersebut dan ia melakukan banding lagi ke pengadilan lebih besar lagi karena ia ngerasa punya duit dan dibantu oleh pengacara atau jaksa pembela. Jadi dia tidak mau menerima keputusan tersebut. Jadi sidangnya ini masih digelar lagi ke depannya ya. Nah, kenapa kok sampai dia tidak ditahan dari 2021 sampai 2022? Ini karena si kakek ini berani membayar jaminan terhadap pengadilan, yaitu sebesar 201.000 atau sebesar 400 juta ya, kalau kita rupiahkan. Jadi kalau ada jaminan ini tidak perlu ditahan ya, karena kalau sudah ada jaminan ya kamu boleh menjadi tahanan luar, tidak perlu kamu harus mendekam di penjara. Biasa orang kaya ya, jadi dia harus memberi jaminan dan juga membeli pengacara atau menggunakan pengacara. Walaupun keputusan sudah ada bulan November, namun tetap aja dia tidak menerima keputusan tersebut. Mbak-mbak itu masih ingat ya tadi keputusan tadi udah menghasilkan sidang, yaitu sudah menghasilkan keputusan sidang yaitu di penjara 30 bulan. Nah, dia meminta banding lagi. Intinya dia tidak mau di penjara 30 bulan. Dan di situ dia memberikan pernyataan kepada hakim bahwa si kakek Sugiono ini umurnya nggak lama lagi ya. Dia mungkin memiliki umur ini hanya 2 tahunan atau sekitar 24 bulan dan kemudian dia bakal meninggoy ya. Nah, tapi kalau kawan-kawan ingat, itu kan hanya sebuah alasan si kakek itu aja ya, dimana dia tidak mau menerima keputusan dari persidangan yang menurut aku lama ya, yaitu 30 bulan menurut aku ya lama ya untuk kasus seperti ini. Jadi berbagai alasan untuk ditunda keputusan pengadilan, berbagai alasan untuk si hakim ini memiliki welas asih terhadap si kakek Sugiono yang kebangsaan Inggris. Ya semoga aja dia menerima setimpal hukuman dan semoga nggak ada lagi mbak-mbak atau cece-cece yang suatu saat nanti ini kerja di tempat dia kemudian mengalami hal yang sama, apalagi kalau sampai si cece tersebut ini adalah orang Indonesia, yang aku takutkan dia bakal menjadi korban ya. Dan si Mbak PL ini bilang kalau kenapa kok dia mempersidangkan kok sampai ngerekam ini karena tidak mau cece-cece lainnya nanti bernasib sama kayak si Mbak PL ini. Nah, Mbak PL kok bisa melarikan diri ya, waktu itu si kakek Sugiono ini liburan ke negaranya. Nah kemudian ini dimanfaatkan oleh si Mbak PL ini untuk melarikan diri, dan melarikan diri itulah ia melaporkan ke petugas dan meminta bantuan ke organisasi si Mbak PL. Nah jadi intinya itu aja. Kalau kawan-kawan ibaratnya adalah ada kasus yang sama, atau mungkin saudara kawan-kawan atau teman-teman kawan ataupun orang lain yang mengalami kasus yang sama, betapa pentingnya adalah bukti, rekaman, catatan ya, itu penting banget untuk melawan orang-orang yang tidak senonoh terhadap PRT-nya. Jadi kalau ada orang bilang nggak semuanya ini bisa, nggak semuanya mudah dijalankan, tetapi harus berani gitu loh ya. Jangan sampai
kayak kejadian si Mbak Indonesia dulu sampai punya anak ya, kemudian sampai bener-bener diperkaos berkali-kali, kan kasihan banget ya. Tentunya itu aja, semoga bermanfaat buat kawan semuanya. Channel ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.